Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai materi rencana bisnis. Mata kuliah kewirausahaan, dosen pengampu Jurinal M. Nawawi, SAG, MA. Yakni terdiri dari beberapa nama kelompok, ya Alvin Agung Azhar, Poja Mak Ramadan, Muhammad Nasir. A. Pengertian rencana bisnis. Perencanaan bisnis atau business plan dapat diartikan sebagai dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur internal dan eksternal yang relevan dan strategi untuk memulai usaha baru. B. Stakeholder dalam perencanaan bisnis. Ciri-ciri perencanaan bisnis yang menarik investor antara lain, perencanaan bisnis diatur secara tepat, ringkas, bertanggung jawab, daftar isi, bab-bab, dan urutan yang tepat. Tidak terlalu panjang dan terlalu pendek, memberikan pemahaman mengenai apa yang diharapkan. C. Kegiatan dalam perencanaan bisnis. Perencanaan usaha itu harus mencakup berbagai jenis kegiatan, diantaranya mempelajari dan meramalkan masa dan usaha, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha, membuat program kerja dan perhitungan usaha, menentukan prosedur kerja dalam usaha, menentukan rencana anggaran usaha, membuat kebijakan usaha. D. Menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Setiap perusahaan bagaimanapun bentuk dan apapun jenisnya pasti membutuhkan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan. Manfaat SOP secara umum bagi organisasi adalah sebagai standarisasi. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri, meningkatkan akuntabilitas, menciptakan ukuran standar kerja, menciptakan bahan-bahan training, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir akan menjelaskan tentang bagian E, yaitu menentukan rencana anggaran usaha. Setiap bisnis maupun besar maupun kecil pasti akan membutuhkan rencana anggaran biaya. Apa saja sih fungsi dari rencana anggaran biaya? Yaitu sebagai petunjuk apa saja anggaran yang kita akan keluarkan, serta bisa juga menjadi alat ukur keberhasilan target usaha atau perusahaan kita. Tentunya kita tidak ingin di akhir tahun usaha kita yang bangun dari nol, yang kita bangun dari nol malah rugi atau bangkrut karena pengeluaran kita tidak bisa kita terkontrolkan. Hal ini kita bagaimana sih membuat rencana anggaran usaha itu bisa berjalan yang baik? Hal yang pertama kita harus lakukan membuat list sumber pendapatan kita. Misalnya kira-kira apa yang kita terima dari sumber itu, dan dari hasil penjualan, atau misalnya dari hasil jualan atau pendapatan investasi, pinjaman atau modal lainnya. Yang kedua, list yang kedua kita akan memprioritaskan atau mengetahui target pendapatan kita. Misalnya kita membeli bahan baju atau bahan yang lain, atau komputer atau paket internet yang kita butuhkan untuk bekerja. Selanjutnya kita harus jeli atau detail membuat list apa saja yang kita butuhkan, misalnya penjualan baju atau fashion pria atau lainnya.
Kan kita harus memikirkan semua bahan yang kita perlukan produksi, biaya jahit, biaya karyawan, biaya tukang yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian F, membuat kebijakan usaha. Kebijakan bisnis adalah pedoman yang dikembangkan oleh suatu organisasi untuk mengatur tindakan-tindakan bisnis. Dengan kata lain, definisikan atau batas-batas di mana keputusan bisnis kita harus dibuat. Kebijakan bisnis juga berkaitan dengan akuisisi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Begitu pula halnya kebijakan bisnis mendefinisikan ruang lingkup atau bidang di mana suatu keputusan dapat diambil juga oleh para bawahan dalam suatu organisasi. Wewenang dan tanggung jawab dari jajaran manajemen tingkat atas dalam menanggapi sejumlah isu dan fenomena signifikan yang mempengaruhi keputusan dan keberhasilan suatu organisasi dalam jangka panjang. Suatu kebijakan bisnis yang efektif perlu memiliki sejumlah fitur yang spesifik dan jelas, sehingga tidak menyulitkan dalam implementasinya, yakni hindari penggunaan jargon dalam konotasi kata yang hanya akan mengundang kesalahpahaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan apakah ada standar dalam pembuatan bisnis plan. Sebuah perencanaan usaha atau bisnis normalnya mengandung serangkaian elemen standar. Format dalam bentuk perencanaan sangat bervariasi, tetapi biasanya sebuah perencanaan bisnis akan berisi komponen-komponen seperti deskripsi perusahaan, produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, pasarnya, prediksi atau ramalan ke depannya, tim manajemen dan analisis finansial atau keuangan. Sebuah perencanaan usaha bisnis juga tergantung atau dipengaruhi oleh situasi, oleh spesifik. Contohnya, deskripsi dari tim manajemen sangatlah penting untuk investor. Demikian juga tentang kondisi keuangan masa lalu menjadi penting oleh pihak bank atau kreditor. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian H, informasi yang diperlukan dalam sebuah perencanaan. Secara umum, garis besar isi perencanaan usaha yang dibuat oleh wirausaha perusahaan merinci profit dan neraca perusahaan dan proyeksi aliran kas. Sedangkan mengenai kedalaman dan rincian perencanaan usaha sangat tergantung pada luas tindaknya usaha. Oleh karena itu, dalam membuat perencanaan usaha paling tidak kita harus memikirkan, menimbang, atau memutuskan dalam menentukan hal apa saja yang kita kerjakan di dalam usaha, dan kapan pekerjaan usaha itu kita laksanakan, dan bagaimana cara mengerjakan pekerjaan usaha, siapa saja yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan usaha. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan. I. Apa yang akan dikerjakan dalam usaha? Anda harus memastikan bahwa usaha yang Anda dirikan adalah jenis usaha yang Anda minati. Hal tersebut akan lebih baik apabila ditunjang dengan keahlian dan pengalaman Anda di jenis usaha tersebut. Selanjutnya, kapan pekerjaan usaha itu akan dilaksanakan? Salah satu waktu yang terbaik untuk memulai mendirikan sebuah bisnis
yaitu di saat Anda mulai memiliki kesempatan untuk bisa fokus mengembangkan bisnis Anda. Biasanya aspek fokus ini akan muncul dengan sendirinya saat Anda mulai memiliki tanggung jawab yang besar. Contohnya, tanggung jawab pada keluarga dan terhadap kuliah yang sedang Anda jalani. Selanjutnya, bagaimana cara mengerjakan pekerjaan usaha? Ketika Anda sedang membangun sebuah usaha, tentu banyak hal yang harus dilakukan. Rasanya, hari-hari Anda berlalu begitu cepat. 24 jam dalam satu hari seperti kurang untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang ada. Nah, Anda harus siap membagi waktu dengan segala hal yang ada pada hidup, mulai dari urusan bisnis, membangun relasi dengan teman, keluarga, bahkan diri Anda sendiri. Meski tak semua pekerjaan sampingan bisa disebut freelance, dan beberapa pekerja freelance mengerjakan secara full-time, jumlah tersebut adalah indikasi bahwa semakin banyak orang mencari pemasukannya sendiri. Selanjutnya, siapa saja yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan usaha? Pegawai adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan. Peran pegawai adalah keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan segala kegiatannya dalam usaha mencapai hasil guna yang efektif dan efisien. Selanjutnya, bagaimana membuat perencanaan bisnis yang baik? Untuk memulai sebuah usaha, diperlukan sebuah rencana bisnis yang matang. Anda harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berhubungan dengan usaha nantinya. Bisa mulai dengan mencatat apa saja yang terlintas di pikiran Anda, kemudian cari informasi dan data-data lainnya. Apa saja yang harus disertakan dan apa saja yang tidak perlu disertakan. Bagaimana melengkapi dan di mana Anda akan mendapatkan sumber-sumber informasi untuk menyusun rencana bisnis yang baik.